الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan nikmat diberikannya kesempatan kita untuk berkumpul di dalam masjid ini bersama-sama berusaha menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu dengan menuntut ilmu agama. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, yang dengannya kita dapat mengenal yang hak dari yang batil, yang benar dari yang salah, yang sunnah dari yang bid'ah. Semua dapat diketahui dengan kita mau untuk menuntut ilmu. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, dan kita sekarang sudah masuk ke dalam pembahasan bab ke-32. Bab ke-32 yang mana Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah memberi judul bab yang ke-32 ini dengan salatul jamaah, salat berjamaah. An Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah qala ma fatat عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: ما فاتتني الصلاة في الجماعة منذ 40 سنة حلية الأولياء، وكثير من الناس تفوته صلاة الجماعة في اليوم الواحد والأسبوع الواحد أكثر من مرة، فأين هم من السلف. Dari Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, beliau berkata, aku tidak pernah tertinggal dari salat berjamaah sejak 40 tahun yang lalu. Sejak 40 tahun yang lalu. Beliau, Sa'id bin Musayyib ini tidak pernah terlewatkan dari salat berjamaah. Dan beliau disebut sebagai afdalut tabi'in, tabi'in yang paling afdal dari segi keilmuan. Sa'id bin Musayyib adalah orang yang sangat luar biasa sekali, yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahsibu kadzalika wallahu hasibuh. Beliau 40 tahun tidak pernah terlewat dari salat berjamaah. Syekh Abdul Razak memberikan ta'liq dari ucapan Sa'id bin Musayyib ini, wa katsirun minan nas tafutuhu salatul jamaah fil yawmil wahid wal usbu'il wahid aktsara min marrah, fa aina hum minas salaf. Dan banyak di antara manusia yang mereka tidak melaksanakan salat berjamaah dalam satu hari atau dalam satu pekan lebih dari satu kali. Maka di manakah posisi mereka dari para salafus saleh tersebut? Jadi orang yang menisbatkan diri mengikuti jalannya para salaf di dalam mengenal agama ini, maka harusnya mencontoh para salafus saleh. Dia harus menjaga salat berjamaah, menjaga salat berjamaah. Kepentingan dunia tidak menghalanginya dari salat berjamaah. Maka jika ada seorang mengatakan saya mengikuti salafus saleh di dalam beragama,
tetapi tidak nampak di masjid kecuali hanya pada sholat maghrib saja, atau tidak nampak di masjid kecuali hanya pada sholat Jumat saja. Dipertanyakan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para salafus saleh. Bagaimana bisa dia mengaku mengikuti petunjuk para salaf, tetapi tidak menjaga sholat berjamaah sebagaimana yang dilakukan para salafus saleh? Maka kita harus bisa introspeksi diri kita tentang perkara ini. Dan banyak di dalam masjid-masjid kaum muslimin, penuhnya masjid tersebut hanya terlihat di waktu hari Jumat, sedangkan di waktu sholat-sholat yang lain kosong. Bukankah Allah yang mewajibkan mereka sholat Jumat? Dialah Allah yang mewajibkan mereka untuk sholat berjamaah pada waktu-waktu yang lain. Kenapa mereka patuh kepada perintah Allah di saat pelaksanaan sholat Jumat, tetapi tidak patuh kepada Allah di dalam pelaksanaan sholat yang lainnya? Sesuatu yang sangat menyedihkan, sesuatu yang sangat disayangkan. Dan yang anehnya adalah mereka tetap sholat sebetulnya, tetapi tidak sholat tepat pada waktunya. Apa yang membuat mereka berat sebetulnya jika mereka sholat bersama kaum muslimin di masjid? Mereka pun harus melaksanakan sholat tersebut. Ada yang lebih senang melaksanakan sholat itu pukul 1.30 untuk zuhur, pukul 2, pukul 2.30. Padahal dia tetap melaksanakan sholat tersebut. Kenapa enggak bersama kaum muslimin? Lebih mudah bagi dia sebetulnya daripada menunda-nunda pelaksanaan sholat tersebut. Toh dia terlambat pun harus tetap sholat, karena jika dia meninggalkan sholat, disepakati oleh para ulama hukumnya kufur. Orang yang meninggalkan sholat, toh dia mau sholat juga nanti, kenapa tidak berbarengan dengan kaum muslim? Rasa berat ini ayyuhal ikhwah didasari oleh masa lalu rata-rata yang memang enggan untuk melangkahkan kaki ke masjid di masa kecil mereka, sehingga ketika masa tua mereka berat untuk melangkahkan kaki menuju masjid-masjid Allah. Padahal nggak ada kesibukan juga. Banyak di antara kaum muslimin sudah sampai usia pensiun, atau kalaupun mereka pengusaha, mereka sudah menyerahkan kepada anaknya, kepada adiknya untuk mengelola perusahaan tersebut. Lebih banyak waktunya di rumah, tapi tetap berat untuk melangkahkan kaki menuju masjid-masjid Allah. Kemudian ketika ditanya mengatakan ana ahlus sunnah wal jamaah, ana mengikuti petunjuk para salafus saleh. Subhanallah. Malu dengan apa yang nampak dari penampilan secara zahirnya, sesuatu yang menyedihkan. Nah, sekarang orang itu menganggap bahwa mengikuti para salafus saleh itu hanya sebatas pada cover atau penampilan saja. Hanya sebatas pada penampilan saja. Padahal itu tidaklah cukup. Tidaklah cukup seperti itu. Harus diiringi dengan melakukan apa yang mereka lakukan dan meninggalkan apa yang mereka tinggalkan. Tidak sebatas hanya cover saja. Dulu Al-Fadhil Ibn Iyad pernah mengatakan, atau Al-Hasan Al-Basri apalagi pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan itu untuk diamalkan, tetapi manusia menjadikannya pengamalan Al-Quran itu hanya sebatas dalam membacanya saja, sebatas membacanya, tidak pernah untuk diamalkan. Hanya covernya saja yang dia lakukan, tapi pengamalannya dia tinggalkan. Nah, sama halnya dengan banyak kaum muslimin di zaman sekarang. Covernya dia mengaku dirinya saya ahlus sunnah wal jamaah, saya mengikuti petunjuk Nabi, saya mengikuti sunnah Nabi, bas sebatas penampilan. Sisanya waliyadzubillah, muamalahnya, kehidupannya di dalam rumah tangga, kemudian di dalam menjaga sholatnya, di dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, sampai sesuatu yang sangat menggelitik kadang-kadang. Masya Allah, tabarakallah, dia panjangkan jenggotnya, menggunakan pakaian di atas mata kaki. Giliran waktu azan berkumandang, asik mendengarkan musik. Orang kaum muslimin sholat, dia sibuk menonton televisi atau menonton handphone. Kemudian ketika ada acara musik dengan
jenggot yang geleber-geleber begitu dia ikut-ikutan joget. Malu ya ikhwan. Ya. Enggak seperti itu. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW harus berusaha secara kafah. Termasuk diantaranya adalah menjaga sholat berjamaah. Menjaga sholat berjamaah. Kemudian bab yang ke-33, Syekh Abdul Razak membawakan bab yang beliau berikan judul At-Ta'adhum. Qala Utbah bin Ghazwan rahimahullah, qala Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu fi ta'awudhihi a'udzu billahi an akuna fi nafsi 'aziman wa inda Allahi saghira. Kata Utbah bin Ghazwan di dalam Sahih Muslim, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna fi nafsi 'aziman wa inda Allahi saghira. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menganggap diriku itu agung, padahal di sisi Allah amatlah kecil. Menganggap dirinya besar, padahal ternyata di hadapan Allah dia sangatlah kecil. Menganggap amalannya jabbar, padahal di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Menganggap dirinya telah berkhidmah untuk umat, padahal di sisi Allah tidak bernilai apa yang dia lakukan. Maka ini doa yang sangat luar biasa sekali. Berapa banyak orang yang ujub dengan amalannya, merasa bangga dengan amalannya, menganggap seakan-akan salah satu kakinya telah menginjakkan kaki di surga, padahal jauh panggang daripada api. Dia pada hakikatnya amalan-amalan yang dia kerjakan itu tidak bernilai ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari hal ini, menganggap diri kita besar padahal di mata Allah kita kecil. Banyak orang yang tertipu, melihat orang yang hadir di hadapannya banyak, melihat orang menyoroti perilakunya, melihat pengikutnya ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu di setiap kajian. Dia menganggap dirinya sudah besar, padahal tidak memiliki makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Razak menjelaskan di sini, liyahdharil 'abdu an yata'azama fi nafsihi wa yu'jab bihalihi wa 'amalihi. Maka seseorang harus berhati-hati, jangan sampai merasa dirinya ini agung dan ujub terhadap keadaan dan amalannya. Wa yaghfalu an ta'zimi sayyidihi wa maulah wa ta'zimi sya'airihi fayakuna minal khasirin. Kata Syekh Abdul Razak mengatakan, banyak orang itu yang merasa dirinya ujub terhadap diri, bangga terhadap dirinya, sampai dia lalai untuk mengagungkan yang berhak untuk diagungkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia lalai untuk mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik orang untuk mengagumi dirinya, bukan mengagumi syariat Allah Subhanahu wa taala. Menarik orang untuk kagum terhadap dirinya, bukan mengagumi syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi patokannya adalah bagaimana dan berapa banyak orang yang mengikuti dan melihat saya. Bukan yang jadi patokannya adalah bagaimana syiar agama ini tersebar. Sehingga muncul hasad. Ketika misalkan dia lihat pada kawannya banyak orang yang menghadiri kajian, di kajian dia sedikit misalkan, merasa gagal. Seorang muslim tidak seperti itu. Dia lihat ketika ada satu kajian yang diisi oleh banyak orang, dia bahagia, alhamdulillah. Orang mengenal agama Allah lewat saya ataupun lewat selain saya. Harusnya itu yang dilakukan. Alhamdulillah orang mengenal agama Allah Subhanahu wa taala lewat masjid yang diurus saya ataupun yang tidak diurus saya. Yang terpenting orang mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi tujuan utamanya. Bagaimana orang menyembah Allah, orang mengagungkan Allah. Bukan bagaimana dia dipandang besar di hadapan orang lain. Tujuan yang berbeda ini, mindset yang berbeda ini akan mengakibatkan perilaku yang berbeda, akan mengakibatkan tindakan yang berbeda. Maka Syekh Abdul Razak memberikan tanbih di sini. Jangan sampai karena keinginan kita menjadi agung di hadapan orang lain, mengagungkan amalan kita sendiri, sehingga lupa untuk mengagungkan Allah dan mengagungkan syiar-syiar Allah.
fayakunu minal khasirin, sehingga kita menjadi orang-orang yang merugi. Wa ma ashbahal muta'azim bil faqa'ah tantafikhu ala sathil ma' kal qarurah al mustadirah thumma tanfaqi sari'a. Kata beliau, orang-orang yang seperti ini menganggap dirinya besar pada hal kecil, tidak lain melainkan seperti gelembung yang berada di atas air. Dia berputar, kemudian dengan sendirinya pecah dengan cepat. Seperti ini. Tersohor, terkena, akhirnya lambat laun akan pecah dengan sendirinya. Kenapa? Karena memang kosong, tidak memiliki isi. Seperti gelombang atau buih di atas air. Berputar, terus hilang. Dan itu sering kita lihat kalau air kita omuk-omuk misalkan, dia akan muncul gelombang-gelombang, berputar-putar, kemudian pecah. Nah, hati-hati. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan ini. Padahal disebutkan inna minan nas man yuhibbu tsana'a 'alaihi wa ma yusawi indallahi janaha ba'udah. Ada manusia itu yang senangnya dapat pujian dari orang lain. Padahal di sisi Allah tidak setara dengan sayap seekor. Ya, enggak setara di sisi Allah. Tapi senangnya yang jadi patokannya adalah bagaimana orang memuji. Pujian orang ini sebagai sesuatu yang paling dia utamakan. Allah ridha, Allah enggak ridha urusan nanti. Yang penting orang senang apa tidak. Orang ridha atau tidak. Seorang muslim tidak boleh seperti itu. Yang jadi tolak ukur utama bagi dia, Allah ridha atau tidak. Orang bisa ridha, bisa tidak. Tergantung bagaimana cara kita menyampaikan, cara kita memberitahukan, banyak faktornya. Tapi yang terpenting adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah dengan cara mengagungkan Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Bukan mengagungkan diri kita dan mengajak orang lain mengikuti kita. Kita manusia bisa benar, bisa salah. Tapi syariat Allah yang Allah turunkan pasti benar. Kita sebagai manusia bisa saja terselip lidah, salah dalam pengucapan. Atau kita mengucapkan sesuatu yang benar, orang salah memahami. Tapi syariat Allah pasti benar. Maka berhati-hati, jangan sampai kita ujub terhadap diri, menganggap diri besar, mengajak orang untuk mengikuti kita, bukan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berada di zaman fitnah dan tidak sedikit yang seperti ini. Jadi bukan mengajak orang kepada sunnah, tetapi mengajak orang kepada dirinya, mengajak orang kepada golongannya, mengajak orang kepada kelompoknya, menjadikan kelompoknya seakan-akan patokan itu kebenaran atau kesalahan. Jadi jika ingin tahu benar atau salah, lihat saja ada di kelompok saya tidak, kalau kelompok saya benar, yang lain salah. Kalau organisasi saya benar, yang lain salah. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan organisasinya, kelompoknya itu lebih besar daripada Islam di mata mereka. Persaudaraan itu hanya pada kelompoknya saja. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Membangun wala dan bara bukan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Membangun wala dan bara di atas organisasi, di atas kelompok. Sampai satu organisasi dengan organisasi lain nggak saling bertanya, tidak bertegur sapa. Kenapa? Hapus saja nama organisasi A, hapus nama organisasi B, kita semua muslim. Kenapa nama organisasi ini menjadi penghalang, menjadi pemisah? Nah, ini sedikit bahkan di tengah-tengah kita, di lingkungan kita. Oh, fulan dari organisasi fulan, fulan dari organisasi fulan. Kalau bukan di organisasi A, berarti dia di organisasi B. Tidak tegur sapa, tidak mau menengok, tidak mau mengucapkan salam. Maka ingat, persaudaraan di dalam Islam itu persaudaraan yang sangat mahal. Jangan merasa bangga terhadap diri, kelompok, dan lain sebagainya. Ingat, kita harus mengagungkan Allah dan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan
dalam agama Islam, dalam naungan Al-Quran was sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Allah memerintahkan kita berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala. Apa tali Allah? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah itu tali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya ya ikhwah adalah salahul mu'taqad. Akidah yang benar. Qala Yahya ibn Aun, dakhaltu ma'a Suhnun ala ibn al-Qassar wa huwa marid. Kata Yahya ibn Aun, aku masuk bersama dengan Suhnun kepada Ibn al-Qassar dan dia dalam keadaan sakit. Faqal ma hadzal qalaq. Kemudian Suhnun berkata kepada Ibn al-Qassar, ma hadzal qalaq. Kegelisahan apa yang ada pada dirimu? Maka Ibn al-Qassar menjawab, al-mautu wal qudumu 'ala Allah. Kematian dan semakin dekatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gelisah siapa? Ibn al-Qassar, takut berjumpa dengan kematian. Kita semua pada hakikatnya takut mati. Kita dan para salafus saleh semua takut mati. Bahkan Aisyah pernah mengatakan, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak takut mati? Hanya saja takut matinya kita dengan takut matinya mereka berbeda. Kebanyakan dari kita takut mati itu takut meninggalkan kenikmatan dunia, takut meninggalkan rumah kita, tempat tinggal kita, kendaraan kita, usaha kita, anak-anak kita. Itu yang kita khawatirkan. Mati ditakuti karena takut meninggalkan dunia. Kalau mereka takut mati, tetapi bukan takut meninggalkan dunia. Mereka takut bagaimana dengan nasib mereka setelah kematian. Mereka takut bagaimana nasib mereka ketika berada di alam barzakh. Mereka takut bagaimana mereka menjawab pertanyaan malaikat ketika dikubur. Mereka takut bagaimana nasib mereka di saat hari kebangkitan. Mereka takut bagaimana nasib mereka ketika yaumul hisab. Mereka takut bagaimana nasib mereka ketika melewati sirat. Itu yang mereka takutkan. Sama-sama takut, tapi sebab takutnya yang berbeda. Maka Ibnul Qassar itu gelisah di saat sakit menjelang ajalnya. Ketika ditanya, kenapa engkau gelisah? Maka jawabannya apa? Al-maut wal qudumu 'ala Allah. Kematian dan aku akan menghadap Allah. Yang ditakuti ini bagaimana mempertanggungjawabkan amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berbeda di antara kita dengan mereka. Kita pasti mati. Suatu saat kita pasti akan berjumpa dengan kematian. Al-mautu haqqul nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Janji Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Nggak ada kemungkinan anak mungkin akan abadi hidup, nggak ada. Akan mati adalah satu kepastian. Kita pasti akan mati. Maka mulai saat ini rubahlah mindset kita tentang kematian. Takutlah mati, bukan takut meninggalkan dunia. Takutlah bagaimana nasib kita kelak setelah kematian. Itu yang harus kita rubah. Maka Suhnun menjawab atas rasa gelisah yang dialami oleh Ibnu Qassar. Kata beliau, alasta musaddiqan birrusul wal ba'th wal hisab. Bukankah engkau membenarkan tentang para rasul, hari kebangkitan dan hari hisab, wal jannati wan nar, dan surga juga neraka, wa anna afdala hadhihi al ummah wa anna afdala hadhihi al ummah Abu Bakr thumma Umar. Dan kau meyakini bahwa yang terbaik di dalam umat ini adalah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar kemudian Umar. Wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Dan kau meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa anna Allah yura yaumal qiyamah. Bukankah engkau meyakini, mengimani bahwa Allah kelak akan dilihat di hari kiamat? Wa annahu 'alal 'arsy istawa, dan Allah beristiwa di atas 'arsy.
Wala takhruju 'alal a'immah bisayf wa in jaru, dan kau meyakini tidak bolehnya mengkudeta pemimpin dengan pedang, dengan peperangan, walaupun mereka berbuat kezaliman. Bukankah ini yang kau yakini? Kata Suhnun berkata kepada Ibnu Qasar. Ditanya, bukankah engkau meyakini, mengimani tentang para rasul, hari kebangkitan, hari hisab, surga, neraka? Yang terbaik dalam umat ini setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Al-Quran adalah firman Allah, bahwa Allah kelak akan dilihat di hari kiamat, dan bahwasanya Allah beristawa di atas arsy, dan tidak bolehnya keluar dari jamaah mengkudeta pemimpin dengan pedang walaupun mereka berbuat kezaliman. Maka Ibnu Qasar menjawab, "I wallah, betul, itu yang aku yakini demi Allah." Maka Suhnun berkata, "Mit idza syi'ta, mit idza syi'ta." Wafatlah jika engkau mau, wafatlah jika engkau mau. Maksudnya apa? Tenang ya akhi, akidahmu berada dalam jalan yang benar. Maka walaupun engkau wafat, insya Allah engkau akan mendapatkan kebaikan, karena engkau berada dalam akidah yang benar. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, madarul amri ala sihhatil mu'taqad wa salamati. Jadi inti dari segalanya itu adalah bagaimana akidah benar dan keselamatan dari akidah seseorang. Fabi sihhatihi salahu dinin nas wa dunyahu. Ketika seseorang akidahnya benar, maka agamanya benar dan dunianya pun benar. Wa bi fasadihi fasadu amrin nas fi dinihim wa dunyahum. Kalau orang akidahnya fasad, rusak, maka akan rusak agama dan dunianya. Wa inda huduril ajal la muknah minal amali illa al-maut 'ala al-mu'taqad as-sahih liman kana min ahlihi. Dan ketika datangnya ajal, maka yang terpenting adalah seseorang itu tidaklah wafat kecuali dalam akidah yang benar. Akidah yang benar ini yang mahal. Tapi orang itu paling banyak fokus itu bukan kepada akidah, fokus kepada yang lain. Orang sering menganggap bahwa patokan seseorang benar itu hanya sebatas bagaimana muamalahnya dengan manusia. Dia tidak menjadikan patokan kebaikan seseorang itu bagaimana baik akidahnya. Ini pun sesuatu yang pincang dalam pandangan penyebutan seseorang itu baik. Sering kita dengar bahwa dia memang tidak beragama Islam, tapi orangnya baik. Dia ini orang baik. Ya ikhwah, patokan baik itu tidak sebatas ketika seseorang bermuamalah dengan sesama. Apa manfaatnya dia baik kepada sesama manusia, tetapi tidak dia berbuat baik kepada zat yang menciptakan dia. Allah yang memberikan bagi dia segalanya, kenikmatan, rezeki, kehidupan, Allah yang kasih, tapi dia enggan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah berhak dikatakan sebagai orang yang baik? Maka jika melihat seseorang tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau berada dalam akidah yang benar, baik dia kepada sesama, maka jika kita katakan orang tersebut baik, baiknya baik nisbi, baik dalam kategori tertentu. Fulan baik dalam muamalah sesama manusia. Nggak bisa diitlakan dia baik, karena dia tidak memberikan haknya Allah sebagaimana mesti. Kemudian juga dalam perkara akidah, seseorang itu harus menjadi patokan tentang akidah ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak bisa perasaannya, karena banyak dari hal tersebut adalah perkara ghaib. Nggak bisa akalnya yang menjadikan patokan sesuatu dalam akidah yang akan dia yakini, karena banyak dari hal tersebut yang tidak dapat terjangkau oleh akalnya. Maka patokan di dalam meyakini sesuatu itu ada dalil apa tidak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristawa di atas arsy. Jelas, sharih dalilnya. Apa yang mau diperdebatkan? Cukup kita yakini Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Saya yakini Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Selesai. Allah Ar-Rahman beristawa di atas arsy.
Kenapa berat untuk melakukan hal tersebut? Kenapa berat untuk meyakini ini? Allah yang berfirman, Allah yang lebih tahu tentang Allah. Terus kita bilang, oh nggak mungkin kalau begitu. Kalau Allah beristawa di atas arsy, berarti Allah butuh sama arsy, sedangkan Allah tidak, terlalu ribet. Sudah imani, Allah katakan Allah beristawa di atas arsy, maka kita mengimani Allah beristawa di atas arsy. Itu contoh salah satu dari akidah yang ditanyakan oleh Suhnun kepada Ibnu Qassam. Apakah engkau meyakini Ar-Rahman beristawa di atas arsy? Iya. Aman. Kau mengimani hari kebangkitan? Aman. Engkau mengimani hari hisab? Aman. Tapi banyaknya di tengah-tengah umat ini saat ini orang-orang yang mengotak-atik dalil, mengedepankan perasaan dan akalnya, sehingga mengatakan ini kurang cocok nih sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Oh ini kurang cocok nih, apa yang Allah firmankan nih maknanya kayaknya nggak seperti ini. Allah yang berfirman diingkari subhanahu. Ya. Mereka mengingkari. Maka kita harus memiliki akidah yang sama sebagaimana akidahnya para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Akidah. Garis merah itu. Lihat akidahnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sama akidahnya. Tapi di zaman kita enggak. Oh saya kalau Imam Syafi'i fikihnya aja yang saya ikutin, akidahnya enggak. Dan itu terjadi. Dan orang terkecoh menganggap bahwa ini akidahnya Imam Syafi'i. Enggak. Banyak di antara manusia yang mengambil pendapat Imam Syafi'i hanya perkara fikihnya saja. Akidahnya tidak mau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Dan itu kejadian. Banyak di tengah-tengah kita nggak mau ngikutin pendapatnya Imam Syafi'i dalam perkara akidah, hanya mau pemasalah fikih saja. Kenapa tidak mau melihat Imam Syafi'i dalam perkara akidah? Kenapa tidak mau melihat Imam Ahmad dalam perkara akidah? Kenapa tidak mau melihat Imam Malik dalam perkara akidah? Bahkan yang sangat disayangkan ketika seseorang meyakini akidah yang diyakini oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang diyakini oleh Imam Malik, dikatakan oleh mereka antum sesat. Antum sesat. Padahal akidah tersebut diyakini oleh Imam Syafi'i, diyakini oleh Imam Ahmad, diyakini oleh Imam Malik, yang mereka akui mereka adalah imam. Maka hati-hati tentang akidah ya. Dan kita di Indonesia ini dalam perkara akidah mayoritas kaum muslimin seperti gelas kosong. Kalau masalah fikih insya Allah bikin kajian dimanapun perdebatannya seru, panjang. Karena orang mayoritas mengerti tentang masalah fikih. Atau mereka biasanya mempertahankan apa yang jadi kebiasaan mereka dalam perkara fikih. Tapi perkara akidah, antum mau ngomong A apapun sampai Z, insya Allah nggak akan ada yang mendebat, mayoritas ya, kecuali mereka yang memang belajar di pondok tertentu atau lainnya. Kalau secara umum rata-rata seperti gelas kosong. Dan inilah yang riskan. Seringnya aliran-aliran yang menyimpang itu biasanya masuk dalam perkara akidah, karena mereka tahu bahwa kaum muslimin ini dalam perkara akidah seperti gelas kosong. Diisi apapun akan mereka terima. Mau diisi apapun akan mereka terima. Makanya banyak sekali kaum muslimin yang dalam perkara akidah, apa bahasa Sundanya, ngararaco itu banyak. Ngedepankan perasaan. Biar keren, Al-Quran itu makhluk bagi dia. Bas biar keren, makhluk Al-Qurannya. Al-Quran kalamu enggak makhluk. Dia nggak sadar apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia yakini itu adalah keyakinan Mu'tazilah. Keyakinan yang diperangi oleh para ulama, keyakinan yang menyimpang. Ketika menganggap Al-Quran adalah makhluk, bahaya efeknya. Orang ketika mengatakan Al-Quran makhluk, contohnya, Rasulullah mengajarkan kita berdoa apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan bahwa Al-Quran ini makhluk, berarti sama saja Rasulullah mengajarkan kita memohon perlindungan kepada makhluk. Sama saja mengajarkan umatnya untuk memohon perlindungan kepada makhluk, mengajarkan umatnya melakukan kesyirikan. Maka nggak bisa disebutkan bahwa Al-Quran ini makhluk, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh salah satu saja. Maka dalam perkara akidah ini harus berhati-hati. Berpegang teguhlah dengan akidah yang benar.
Karena itu kunci keselamatan. Tauhid, tauhid, tauhid. Hati-hati dari kesyirikan. Hati-hati dari kesyirikan. Tauhid adalah yang utama. Kemudian bab berikutnya ya ikhwah, salahul wilayat. Ini bab yang luar biasa, pembahasannya salahul wilayat. Bagaimana jika kita ingin mendapatkan kepemimpinan atau di dalam memimpin itu mendapatkan kebaikan. Ini Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, ma ra'aitu, yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razak, ma ra'aitu kal yawm wa la sami'tu bihi ka arba'i kalimatin takallama bihinna rajulun anifan inda Hisham ibn Abdul Malik. Faqila lahu wa ma hun? Qala lahu rajul ya amiral mu'minin. Kata Az-Zuhri mengatakan, tidak pernah aku melihat seperti hari ini dan tidak pernah aku mendengar seperti 4 kalimat nasihat yang disampaikan oleh seseorang di hadapan Hisham ibn Abdul Malik. Di hadapan Hisham ibn Abdul Malik. Faqila lahu wa ma hun? Maka dikatakan kepada Az-Zuhri, apa nasihat yang dikatakan oleh lelaki tersebut di hadapan Hisham ibn Abdul Malik? Ini nasihat yang benar. Nasihat kepada pemimpin itu bukan disampaikan di hadapan rakyat. Pemimpinnya nggak dengar. Nasihat kepada pemimpin disampaikan kepada pemimpin, bukan disampaikan kepada rakyat. Kita ini sekarang berada di zaman nasihat kepada pemimpin disampaikan kepada rakyat, nasihat kepada rakyat disampaikan di hadapan pemimpin. Pemimpinnya tidak mendengar, rakyatnya tidak mendengar. Yang didengar oleh rakyat dan pemimpin hanya haknya saja. Sehingga masing-masing berusaha untuk menindas yang lain. Karena yang mereka tahu hanya hak bukan kewajiban. Tapi para ulama terdahulu, mereka di hadapan rakyat memberitahukan dan memberikan nasihat tentang kewajiban rakyat, di hadapan pemimpin memberikan nasihat tentang kewajiban pemimpin. Sehingga pemimpin merasa bertanggung jawab melaksanakan apa yang jadi kewajibannya, rakyat merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang jadi kewajiban. Akan bersatu tuh. Kalau pusing, anak kasih permisalan, contoh ringan. Maghrib ini, misalkan anak isi kajian ikhwan bapak-bapak. Tadi siang, anak misalkan ngisi di masjid ini kajian ibu-ibu. Kalau misalkan di kajian ibu-ibu, anak bilang, ibu-ibu tahu tidak apa yang jadi haknya ibu-ibu? 1, 2, 3, 4, 5. Kewajiban suami ibu-ibu ini 1, 2, 3, 4, 5. Ibu jangan mau kalau suami ibu tidak mau melaksanakan kewajiban ini. Pulang ke rumah dia panas tuh si ibu. Suami anak ternyata. Pengajian bapak-bapak ada sampaikan. Pak, hak bapak sebagai suami ini. Kewajiban istri bapak itu 1, 2, 3, 4. Jangan mau pak, jika istri bapak begini. Itu ba'da isya di rumah adem apa perang? Kata suaminya, mana ini? Dari tadi anak datang teh nggak disuguhin. Istri macam apa? Suami istrinya bilang lagi, jawab lagi. Dia dengar tadi kata usahanya kewajiban suami itu berkata yang lembut kepada istrinya begini. Mana suami? Ngomong aja keras-keras, nggak ada suara lembutnya sama sekali. Wah perang. Tapi coba kalau di hadapan pengajian ibu-ibu, anak sampaikan, Bu, kewajiban ibu sebagai istri ini 1, 2, 3, 4. Kajian maghrib anak bilang kewajiban antum sebagai suami ini 1, 2, 3, 4. Ba'da isya adem gak? Kenapa? Karena masing-masing merasa kurang melaksanakan kewajibannya. Itu dalam keluarga aja begitu. Apalagi dalam level yang lebih besar. Nah sayangnya sekarang kita ini sering memberikan nasihat kepada orang-orang yang gak ada di hadapan kita. Ibaratnya orang tuh naik ke atas mimbar kayak naik pesawat terbang. Gak tahu kemana. Yang di hadapan dia kekurangan dan lain sebagainya gak disampaikan. Apa yang jadi sesuatu yang manfaat untuk mereka. Maka lihatlah cara yang disampaikan oleh laki-laki ini kepada Hisham ibn Abdul Malik, yang membuat Az-Zuhri begitu kagum dengan nasihatnya. Dan ini nasihat walaupun disampaikan kepada Hisham ibn Abdul Malik sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin kaum mukminin saat itu,
Tapi jika kita terapkan dalam kapasitas kita, pemimpin di dalam keluarga pun, ini sangat-sangat luar biasa. Artinya nasihat yang akan disampaikan oleh Az-Zuhri, yang beliau dengar dari laki-laki tersebut di hadapan Hisham bin Abdul Malik ini, jika diterapkan oleh pemimpin dalam level manapun, dari yang terendah sampai yang tertinggi, ini akan menjadikan kepemimpinannya itu sangat luar biasa. Apa yang dia pimpin akan penuh dengan keberkahan. Dan kepemimpinannya ini akan menjadi suri tauladan. Apa yang dikatakan? Adzan dulu. Adzan dulu biar penasaran. Tolong. Bismillah. Tayyibul ikhwan. 4 nasihat yang disampaikan oleh laki-laki tersebut di hadapan Hisham bin Abdul Malik yang didengar oleh Az-Zuhri. Yang pertama adalah beliau mengatakan di hadapan Hisham bin Abdul Malik, "Ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, ihfaz anni 4 kalimatin fihinna salahu mulkika wa istiqamatu ra'iyyatika." Wahai Amirul Mu'minin, jagalah apa yang aku sampaikan tentang 4 nasihat yang akan menjadikan kebaikan bagi apa yang kau kuasai dan juga keistiqomahan bagi rakyatmu. Qala hatihun, sampaikanlah 4 nasihat tersebut. Maka laki-laki itu mengatakan, yang pertama, la ta'idanna 'idatan la tathiqu min nafsika bi injaziha. Nasihat yang pertama, yang pertama nasihatnya adalah janganlah engkau berjanji yang mana engkau tidak yakin dalam dirimu engkau dapat merealisasikan janji. Jangan pernah menebar janji palsu. Kalau engkau tidak yakin dapat melaksanakan janjimu tersebut. Ini Masya Allah nasihat pertama. Kita pun sama dalam lingkup keluarga pun jangan pernah berjanji. Kalau memang kita merasa tidak mampu untuk melaksanakan, nanti kita akan dicap oleh istri dan anak-anak kita sebagai pendusta. Kadang orang tua tuh biar anaknya diam berjanji. Kalau kamu diam nak, ayah janji nanti ayah belikan mainan. Anaknya udah diam. Siangnya dia lagi, mana mainan? Pura-pura nggak dengar. Ya, terus seperti itu. Akhirnya anaknya terekam dalam dirinya, oh berarti janji palsu ini sesuatu yang dibolehkan. Dan gak sedikit, ini dalam ruang lingkup yang lebih kecil ya. Apa? Dalam ruang lingkup keluarga. Lihat berapa banyak yang akhirnya terjadi kudeta di beberapa tempat, di beberapa negara. Karena tersebarnya janji-janji palsu dari para pemimpin, khususnya di masa-masa kampanye dan pemilihan. Oh janji, Masya Allah banyak yang berjanji. Dan orang banyak yang terlena dengan yang namanya janji. Realisasiannya nggak ada. Disitulah akan muncul ketidaknyamanan dalam diri rakyat. Sama dalam rumah tangga juga. Banyak laki-laki itu pas khitbah, istrinya bilang nanti saya mau, oh ya saya janji. Nanti kamu kalau misalkan menikah dengan saya janji tiap bulan saya ajak kamu jalan-jalan. Saya janji nanti saya begini-begini. Bilang ke mertuanya, saya janji Pak. Nanti insya Allah kalau saya udah jadi menantu antum, anak bakal begini-begini. Pas sudah nikah, nggak ada. Nggak ada janji tersebut yang terrealisasi. Hati-hati. Maka jika kita ingin kepemimpinan kita terjaga dengan baik, jangan pernah menebar janji palsu. Kalau tidak sanggup, nggak usah janji. Tidak usah berjanji. Nasihat yang kedua, wala yaghurrannaka al-murtaqa wa in kana sahla idza kana al-munhadaru wa'ra. Jangan pernah engkau tergiur untuk naik ke atas walaupun terlihat mudah jika turunannya tersebut tidak terlihat.
Jangan pernah engkau tergiur untuk naik ke atas walaupun terlihat tidak ada rintangan ketika engkau tidak melihat bagaimana kondisi turunannya. Artinya apa? Sebelum melangkah sebagai seorang pemimpin harus mempelajari segalanya dari setiap sudut, dari segala sisi. Harus mempertimbangkan dengan matang. Bagaimana awalnya, bagaimana akhirnya. Jangan akhirnya ngegantung di tengah. Kesini enggak, kesana enggak. Kadang kita sebagai pemimpin dalam keluarga seperti itu. Tidak ada pertimbangan, akhirnya enggak kemana-mana. Punya mobil di rumah satu. Mobil ini dia bilang, saya mau renov nih mobil. Dia nggak pikirin ini biayanya berapa. Nggak dihitung dulu, nggak nanya dulu ke orang. Bongkar. Akhirnya buat masang lagi nggak ada. Akhirnya di rumahnya tidak ada kendaraan. Dia pun tidak bisa pakai karena nggak ada buat melanjutkan hal tersebut. Sering juga orang banyak renov rumah. Begini tengah tak mandek. Dipakai nggak bisa tuh rumah. Dilanjutkan juga nggak ada biaya. Dan ini banyak kejadian. Itu dalam perkara dunianya. Belum lagi dalam perkara yang lain. Dia nggak pelajari itu dari segala sisi. Pemimpin yang baik dari level terendah sampai level tertinggi, sebelum menentukan satu sikap, satu keputusan, dia harus mempelajari secara menyeluruh. Jangan tergiur dengan di depannya enak nih, masya Allah nih manis, tapi setelahnya itu tidak jelas, itu nggak boleh. Ya. Banyak orang nih pensiun, dapat dana pensiun. Ada datang temannya. Biasanya orang yang baru dapat dana pensiun temannya banyak. Datang, wah anak punya bisnis ini, anak tergiur, indah di awal. Dia nggak tahu tuh, nggak nanya ke orang yang lebih pengalaman, main kasihkan saja uang, terus udah itu hilang tanpa jejak. Banyak. Akhirnya apa? Keluarganya berada dalam kesulitan. Padahal dana tersebut harusnya dapat dia putarkan dengan baik sehingga anak-anaknya tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan keluarganya tidak berada dalam kondisi yang kesulitan. Maka pemimpin itu harus mempertimbangkan segalanya dari awal sampai akhir. Jangan tergiur dengan kata-kata manis di awal. Sama, pemimpin tertinggi pun seperti itu. Kalau ada pemimpin dalam satu negara dia nggak pertimbangkan, wah saya menang nih perang nih. Perang tahu-taunya setelahnya kehabisan tenaga untuk melakukan perang tersebut, baik finansialnya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Efeknya negatif untuk rakyat. Maka pemimpin harus betul-betul mempertimbangkan dari awal sampai akhir. Walaupun tanjakannya itu terlihat indah, tapi kalau ke bawahnya nggak jelas, mendingan jangan dulu melangkah sampai terlihat jelas dari atas ke bawah. Jelas gambarannya, baru bismillah tawakal untuk melangkah. Nasihat yang ketiga, wa'lam anna lil a'mali jazaan fattaqil awaqib. Ketahuilah bahwa setiap perbuatan itu ada balasannya. Maka berhati-hatilah dari efek tindakan yang dilakukan. Jadi setiap keputusan yang dipilih itu pasti ada dampaknya, pasti ada resikonya. Nggak mungkin kita melangkah itu tanpa yang adanya resiko. Maka berhati-hatilah, pertimbangkanlah resiko-resiko tersebut. Nggak mungkin kita melangkah semua orang senang, nggak mungkin. Pasti ada keputusan yang kita lihat ini yang terbaik, ini yang terbaik. Maka seorang pemimpin itu harus mempelajari hal tersebut. Maka setiap tindakan itu pasti ada apa? Ada efek yang timbul. Ada efek yang timbul. Ada balasan yang akan datang. Hasil yang akan diterima. Maka dia harus betul-betul mempertimbangkan hal tersebut. Pertimbangkan efek dari pilihannya. Efek dari keputusannya. Dia harus pertimbangkan. Seorang bapak juga sama. Ketika datang pemimpin dalam rumah tangga, datang orang melamar anak gadisnya. Dia harus pikirkan nih, ini orang dari mana?
siapa ayah ibunya, bagaimana sikapnya, bagaimana akhlaknya. Pertimbangkan matang-matang. Karena ketika dia memilih laki-laki tersebut sebagai pasangan untuk anaknya, dia terima, maka dia harus sudah siap dengan konsekuensi dari pilihannya tersebut. Pasti ada efek dari pilihannya. Bisa baik, bisa salah dia. Makanya betul-betul harus dipertimbangkan. Ini pemimpin yang bijak seperti itu. Sebelum dia memilih, sebelum dia melangkah, dia pelajari dulu hasil dari perbuatannya, hasil dari pilihannya. Kira-kira efeknya seperti apa. Jadi nggak sembarangan, nggak gurung gusuh bahasa Sunda. Tahu gurung gusuh? Nggak tahu. Gurung gusuh itu tergesa-gesa. Ini orang Sunda bukan? Ya, bukan. Yaman, oh orang Yaman. Orang Cikaret. Tergesa-gesa, nggak boleh. Kemudian nasihat yang keempat, wa anna lil umuri baghtad fakun ala hadar. Setiap orang itu ketika sudah memilih, dia sudah mengetahui seperti apa gambaran dari langkahnya, dia sudah pelajari efek pilihannya. Ingat bahwa setiap langkah, setiap perkara itu pasti di sana ada baghtad atau mufajah. Ada sesuatu yang di luar perhitungan. Ada sesuatu yang di luar perhitungan. Fakun ala hadar, maka harus berhati-hati dari hal itu. Anak kasih contoh, orang mau renovasi rumah, dia pertimbangkan tuh. Ya, ini budgetnya cukup tidak sampai akhir. Perlunya berapa? Pertimbangkan tuh. Terus dia lihat efeknya. Oh, ini selama renovasi ini berarti efeknya kita nggak bisa tinggal di rumah ini. Kita harus sementara pindah. Mana? Mengontrak misalnya. Sementara mengontrak rumah. Itu harus dipelajari oleh dia. Terus jangan pas-pasan. Karena nggak semua yang kita rencanakan itu akan berjalan 100%. Di sana itu ada mufajaah. Bisa saja ada dana-dana yang tidak terhitung sebelum. Makanya harus ada dana dana cadangan. Ya, harus ada safety-nya tuh berapa persen. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Seperti itu. Itu gambaran ketika mau bangun rumah. Dalam perkara yang lain pun sama. 4 hal ini kalau diterapkan, Masya Allah. Luar biasa. Insya Allah kepemimpinan kita akan menjadi kepemimpinan yang baik dalam lingkungan terkecil. Kalau kita pemimpin keluarga atau kita sebagai seorang RT, sebagai ketua DKM, sebagai apapun, harus dilihat 4 hal ini. Yang pertama tadi apa? Jangan menebar janji jika memang tidak mampu merealisasikan janji tersebut. Yang kedua, naik ke atas. Iya, jangan melangkah kecuali sudah tahu secara menyeluruh gambaran apa yang akan dilakukan. Jangan tergiur dengan indah di awal, kemudian ngeblank di akhirnya nggak ketahuan. Jangan. Ya. Yang ketiga, setiap perbuatan itu pasti ada efeknya. Setiap pilihan itu pasti ada dampaknya. Itu harus dipelajari. Yang keempat, setiap perkara itu pasti ada hal-hal yang tidak terduga muncul. Maka harus diperhatikan hal-hal tidak terduga tersebut. Nah, ini dalam semua perkara, bukan hanya perkara bangun rumah, renovasi rumah, dalam usaha pun sama, ya, dalam usaha pun sama. Antum misalkan mau jual pakaian, harus dipikirkan ini pakaian ini kira-kira jangan indah di awal, oh ini murah nih, ini murah, jualnya ke siapa? Harus tahu dulu. Percuma kita beli murah, nggak tahu ngejualnya ke siapa. Ya? Beli mah gampang, dimanapun orang bisa beli. Ya? Yang susah tuh cari pembeli. Jualnya ke siapa? Oh udah nih, kemungkinan nanti kita jualnya ke sini. Baik, ketika barang ini yang kita pilih, kita harus sudah siap nih efek dari pemilihan barang ini, kemudian memasukkan ke pasar ini. Di sana sudah ada penjual yang lebih dulu.
Kita harus tahu nih ketika kita memutuskan masuk ke pasar ini, nanti bagaimana dalam persaingan harganya, dalam apanya. Pertimbangkan. Terus dipikirkan. Ada hal-hal yang tidak terduga, bisa saja perhitungan kita keliru. Berganti mode pakaiannya misalnya. Kita nggak laku, nanti gimana nih? Mau dikemanakan si barang ini? Jika tidak laku di pasar ini misalnya. Itu dari pakaian. Kita misalkan mau jual pakaian. Dalam rumah tangga pun sama. Dalam menerima orang yang meminang putri kita pun sama. Atau kita punya anak laki-laki, atau kita sebagai seorang laki-laki ingin melamar seorang wanita. Ini juga faktor-faktor yang harus dilihat. Intinya kalau pemimpin mempraktekkan hal ini luar biasa. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan apa? Lain, andai saja kullaman waliya min amril muslimin wilayah saghirah aw kabirah ya'i hadhihi al-umur al-arba' wa yuhaqqiquha la yastaqim lahu al-amru wa yaslam min at-tabi'ah. Kata Syekh Abdul Razak, laita kullaman waliya min amril muslimin wilayatan saghirah aw kabirah ya'i hadhihi al-umur al-arba', andai saja setiap orang yang menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, baik kepemimpinan yang kecil ataupun besar, mengetahui, memahami tentang perkara 4 ini, wa yuhaqqiquha, kemudian menerapkannya, la yastaqima lahul amru wal yaslam minat tabi'ah. Tentunya setiap perkara itu akan straight, tegak, ya, akan lurus, dan juga akan terhindar dari segala malah bencana dan gangguan. Akan aman, tentram, damai. Jika pemimpin mempraktekkan 4 hal ini, baik pemimpin dari skala kecil ataupun skala yang besar. Ini nasihat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh seseorang yang tidak dikenal siapa orang tersebut, tetapi didengar oleh Az-Zuhri. Kemudian Az-Zuhri menukilkannya, dicantumkan oleh Ibnu Hibban dalam Rawdatul Uqala, sampailah kepada kita. Maka ya ikhwah, walaupun kita tidak dikenal oleh orang lain, semangat terus untuk menyebarkan ilmu. Bisa saja antum nulis satu status di WhatsApp antum atau di satu grup, antum menikilkan satu perkataan. Antum gak dikenal misalkan, omongan antum gak dipercaya sama orang misalkan. Terus ada orang yang ternyata melihat tulisan antum, kemudian terinspirasi. Dia jadikan tema khutbah, tema ceramah. Ternyata orang tersebut, Masya Allah, Tabarakallah, dikenal. Misalkan followernya ribuan, puluhan ribu. Dia lihat nih, Masya Allah, ini tema bagus nih, Anda jadikan tema khutbah. Dia susun, dia jadikan tema khutbah, kemudian dia sampaikan. Tersebar, yang nonton 100 ribu, 200 ribu. Antum lagi di rumah tidur, pahala ngalir. Ya, contohnya laki-laki ini nggak ada yang kenal, antum kenal, antum juga nggak tahu siapa yang dimaksud laki-laki. Ya, tapi didengar nasihatnya oleh siapa? Az-Zuhri. Ketika Az-Zuhri yang mengatakan, orang mendengar ucapan Az-Zuhri, tersebar. Manfaatnya terasa hingga saat ini, sudah berapa abad nasihatnya sampai kepada kita. Bayangkan jika kita laksanakan nasihat ini dalam keluarga kita. Keluarga kita dapat kebaikan, keberkahan, dapat pahala gak tuh? Dapat. Siapa dia nggak tahu. Tapi pahalanya tidak akan pernah nyasar. Pasti sampai kepada orang. Maka jangan pernah pesimis untuk menyebarkan kebaikan. Walaupun orang tidak mengenal siapa kita, Allah akan memberikan jalan kemudahan pada niat kita yang baik, sehingga apa niat yang baik tersebut dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, dan kelak di akhirat ternyata menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita setelah kita wafat. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.